Dikulum-kulum di punya. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Maulida Bustado sebagai dosen pengampu mata kuliah strategi dan model pembelajaran dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Aisyah Saputri sebagai moderator dan teman saya Alea Besara sebagai pemateri pertama, Dina Agustina sebagai pemateri kedua, Dunawati sebagai materi ketiga. Baik, tentu saja kita masuk dalam pembahasan materi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama. Pada Alea, dipersilakan. baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran. Jadi pendekatan adalah seperangkat asumsi-asumsi yang antara satu dan lainnya saling terkait. Asumsi-asumsi ini sangat berhubungan dengan karakter bahasa dan karakter proses pengajaran serta pembelajarannya. Pendekatan juga bisa diartikan dengan cara pandang dan bisa juga diartikan sebagai rencana menyeluruh yang berhubungan erat dengan materi secara teratur. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Baik, selanjutnya. Baik, terima kasih pada. Dan selanjutnya adalah ragam pendekatan pembelajaran pada bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah pendekatan formal. Pendekatan formal merupakan pendekatan klasik dan tradisional dalam pembelajaran bahasa. Pendekatan ini dilakukan dengan rumusan teoritis dengan memberikan contoh-contoh dan penjabatannya. Pendekatan formal terdapat dua metode pembelajaran bahasa, yaitu adalah metode pengembangan tata bahasa dan metode membaca dan metode membaca. Selanjutnya itu adalah pendekatan fungsional. Pendekatan ini menyarankan apabila mempelajari bahasa sebaiknya melakukan kontak langsung dengan masyarakat atau orang yang menggunakan bahasa itu. Peserta didik akan langsung menghadapi bahasa hidup dan mencoba menggunakan sesuai keperluan komunikasi. Jadi pendekatan ini memunculkan berbagai metode pengajaran bahasa, yaitu adalah yang pertama adalah metode langsung, yang kedua adalah metode intensif, yang ketiga adalah metode pembatasan, yang keempat adalah metode audiovisual, yang kelima adalah metode linguistik. Ketiga itu adalah pendekatan integral. Pendekatan integral menganut pengertian bahwa pengajaran bahasa harus merupakan sesuatu yang multidimensional, artinya banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengajaran. Oleh sebab itu, pengajaran harus fleksibel dan dengan metodologi yang terbuka. Bantuan-bantuan ilmu yang lain bagi kelancaran pengajaran bahasa perlu mendapatkan tempat sehingga pengajaran bahasa harus saling menunjang dengan ilmu lain. Misalnya pada ilmu jiwa pelajaran, sains dan antropologi. Yang keempat itu adalah pendekatan sosiolinguistik. Itu adalah pendekatan pengajaran bahasa yang memanfaatkan hasil studi sosiolinguistik. Jauh Semi menyatakan bahwa pendekatan sosiolinguistik adalah studi tentang hubungan gejala masyarakat dengan gejala bahasa. Di dalam perjalanan sejarahnya, sosiolinguistik telah memberikan atau merumuskan konsep-konsep tertentu yang berharga bagi pengembangan pengajaran bahasa. Baik, sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Alea. Selanjutnya kepada pemateri kedua, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya poin yang kelima yaitu pendekatan psikologi. Pendekatan ini hanya bisa dilakukan oleh para psikologi saja. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru, karena banyak pengajar yang belum mampu mengenali psikologi perkembangan peserta didik. Semi 1993
itu, kemampuan berbahasa dibentuk secara langsung oleh lingkungannya. Teknik tubian yang selalu menjadi ciri pembelajaran bahasa merupakan salah satu bukti keberhasilan pendekatan ini. Poin yang ke-8 yaitu pendekatan pengelolaan kelas. Ini terbagi menjadi 5 poin, yaitu pendekatan otoriter, yaitu proses belajar untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas, keributan yang ditimbulkan oleh peserta didik, ketidakdisiplinan, dan gangguan belajar lainnya. Yang kedua, pendekatan permisif, yaitu serangkaian kegiatan pengajar yang mengoptimalkan kebebasan pembelajar untuk melakukan sesuatu. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan akademik, termasuk di dalamnya adalah kebebasan mengemukakan pendapat. Yang ketiga, pendekatan perubahan perilaku. Perilaku pendekatan ini berdasar pada teori bahwa semua perilaku pembelajar, baik yang disukai maupun yang tidak disukai, adalah hasil belajar. Hasil belajar yang menjadi milik peserta didik dan pengajar. Poin yang kelima yaitu pendekatan iklim sosio-emosional. Pendekatan ini berpandangan bahwa pengelolaan kelas yang efektif merupakan fungsi dari hubungan yang baik antara pengajar dan peserta didik, antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Poin yang terakhir, pendekatan proses kelompok. Pendekatan proses kelompok ini didasarkan atas prinsip-prinsip sosial dalam psikologi dan dinamika kelompok. Contohnya seperti diskusi bersama dalam kelompok. Poin yang ke-9 yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan yang populer dalam pembelajaran bahasa adalah pendekatan komunikatif. Pendekatan ini lahir akibat adanya ketidakpuasan dari praktisi atau pengajaran bahasa atau hasil yang dicapai oleh metode tata bahasa terjemahannya yang hanya menekankan penguasaan kaidah tata bahasa, tidak meninggalkan kemampuan berkomunikasi sebagai bentuk akhir yang diharapkan dari belajar bahasa. Pendekatan ini baru dikenal di Indonesia pada era tahun 80-an, padahal perkembangannya di negara lain relatif lebih lama. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya kepada Pendekatan integratif. Pendekatan integratif merupakan rancangan kebijakan pembelajaran bahasa secara terpadu, tidak terpilah-pilah dan terpadu secara internal dalam lingkup intra-bidang tadi atau terpadu secara eksternal dalam hubungan antar bidang studi. Hal ini dilandasi oleh asumsi bahwa aspek-aspek bahasa selalu digunakan secara terpadu, tidak terpisah aspek demi aspek dalam implementasi pendekatan integratif. Yang ke-14, pendekatan tematik. Pendekatan tematik sesungguhnya memiliki asumsi yang sama dengan pendekatan integratif dalam mengemas pembelajaran bahasa secara bulat dan utuh. Strategi pembelajaran yang berdasarkan pendekatan tematik dapat melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses, waktu, konten, dan lain-lain. Strategi pembelajaran tematik lebih mengutamakan pengalaman belajar siswa yang dilakukan secara bersahabat, menyenangkan, tetapi juga bermakna bagi siswa. Saya kembalikan kepada moderator. baik, terima kasih kepada pemateri terakhir. Belum. Langsung saja kita masuki acara sesi tanya jawab. Acara apa tuh? Tere, Tanti, Anissa, Zari, Cindy, Nadia, Wandi, Putri. Ulang ya. Tere, Tanti, Anissa, Zahri, Nadia, Wandi, Putri, Dio. Ya. 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 Kirim di grup ya. Oke, tidak. Teman-teman jangan iri hati ya kalau misalnya ada tersinggung, maaf ya. Mau berdiri nggak teman-teman? Gua berdiri. Oh, akhirnya berdiri. Tidak bisa. Di situ aja. Oh, sini aja. Iya. Tapi semua bisa Mejanya berdiri. nanti di itu ya. Enggak lah, nggak bisa nanti ke bentuk ulang aja. Ke bentuk ulang nanti pantat. Ale, mejanya dibuka. Ale.
Malam. Pada malam. Ini begitu asli. Yang tadi malam. Ngapain? Bukan, ini ex breakingnya yang itu. Baris depan. Oh, baris depan aja. Takutnya lagi kesenggol. Ke depan. Ini ke depan juga. HP-nya ke depan juga. HP-nya ke depan juga. Ada tuh di situ, tapi kan ya. Boleh deterjen. Ini butuh pakai kursi apa? Enggak. Emang baunya. Cium bau deterjen. Motor deterjen. Dari aku. Kamu sama jelasin ini aja ya. Boleh sayang. Tapi bantu jelasin. Kecil, aku absen kecil. Enggak bisa di belakang. Maju. Kok ada telat? Anak-anak masih. Ada anak depan, woi. Woi, depan sini. Nanti kita Depan, woi. Konsultasi nggak bisa. Tutup kamera enggak apa-apa. Kan SD-nya ada. Belakang. Ini maju. Mejanya saya. Ayo maju, sayangku, maju. Semuanya semua. Kawan ya. Dadah. sini. Jangan malu-malu lah. Ini ada depan nih. Tak muat. Nanti kan bisa. Juk. Tuh, Kan perempuan. Ada pena nggak? Pena. Tolong ambil itu. Maju. Mau maju gak? Susah kan di kafe kalian ya. Sabar, Le. Ale. Sini kita masuk. Saya maju. Cepet lah Tio. Maju lah. Cewek. Maju serius. Paksa maju, Putri maju sayangku, cintaku. Kalau nggak muat melengkung. Kalau nggak muat melengkung. Itu lagi. Itu nggak. Kalau mau ikut juga boleh. Kalau mau ikut boleh, mau ikut boleh. Sejajar sayangku. Sejajar. Kalau misalnya nggak muat mau gini. Minggu depan ya? Ya kalau nggak muat. Minggu depan juga kan? Psikolog. Mana sih? Jadi gamenya, tolong jangan di belakang temen, karena ini jongkok soalnya. Iya, aku biasa nih. Joko challenge. Wah, agak udah gini lagi. Jadi gamenya itu namanya Orbit. Orbit. Jadi aku mau jelasin kalau tidak paham. Ya, lanjut. Jadi gini ya teman-teman. Nanti kalau Aisyah bilang mulai, nanti pokoknya di antara kalian semua ini bilang satu, itu jongkok. Serah kalian mau siapa. Tapi kalau misalnya bersamaan jongkok, kalau Asi sama Tati jongkok samaan berarti kan salah. Kan jongkok. Kalau misalkan sama lagi dia loh. Coba ya aku satu. Baru nih. Coba sebentar ya. Apa sih? Apa sih? Makanya dengerin. Walah. Nah, Sini ya, Le. Kalau frontal kalah kan? kalau
bilang mulai, nah kalian bolehlah dari salah satu kalian bilang 1. Mulai. Tapi kalau misalnya dipikirin Satu langsung udah satu gitu. Terserah sama aja. Tapi kalau Rada. ya, tapi kan Jangan cumi lah, jangan. Ini ngomongnya dari kita. Ya, Kan nanti saya bilang mulai, terus aku bilang 2, terus ada 2 orang yang jongkok. ada 2 orang jongkok bilang 2 bersamaan berarti dia udah kalah. Iya. Harus sendiri. Sih. Jangan ya, mulai. 1. Ini berdiri kan berarti satu orang aja nih dari antara kalian semua. Kamu sendiri yang jongkok nih. Baru yang polos. Polos ya. Kalau lagi barengan berarti Misalnya kayak 2 orang yang kalah. Nanti kita ada ke depan nih. Tapi kalau misal itu yang ngomong satu itu siapa? Dari kita atau dia? Kalian ngomong. Kalian kayak gini gitu. Aku mau nomor 1 lah. Aku nomor Satu. 2. Peja mata deh. Kalau ngomong bilang 1. Kalau Berarti yang nomor 3 dijualin berapa? Bukan loh, maksudnya biar nomor. Berarti nomor itu Bebas. berapa? Sampai ini. Sampai kalian ini. Itu kan yang jongkok lulus kan? Dia nggak bisa lulus habis semua kayak mati ya? Enggak gitu. Kalau misalnya ada yang Iya aku paham, maksud aku kan dia bilang yang jongkok itu lulus kan? Sedangkan kita berpikir logika lah. Ya kan biar aku lulus kita jongkok jadi bareng gara-gara mak bilang itu loh. Kalau misalnya aku mau nomor 3 ada hukuman kalau misalnya nggak jongkok. Ya nggak jongkok. Iya, jongkok ya ada hukuman. enggak ada nanti. Masih ada lah. Masih ada. Ayo, nggak usah ada yang cepat. Terus yang Awas itu dulu. Terus nanti yang nggak lulus ini ulang lagi kayak ini. Ambil sampai 2 orang. Berarti yang jongkok dari yang nomor 1 jongkok. masih ada di mana? Berarti yang nggak ngomong aku jongkok itu kan. Hari satu terus. Benar kau sama Yang 1. Oh nih. Kalau bilang Yang nomor 1, 2, 3, 1. Tapi videonya begini juga nomor 1. Oh, jangan juga. Kalau kalah sudah kalau salah paham. Ya jongkok. Bagi jongkok. yang ngomong nomor, kalau aku bilang dua. Satu saja. Bagi-bagi yang dulu. Dua jongkok baru nggak ada yang bilang 3. Berarti yang berapa bahasa itu? Yang cepat ini kan. Biar Cari lain lah mendingan. Ya, udah aja.
Udah mau 5. Dan nomornya 10 kan? Enggak. Bebas. Bebas nomornya. Nggak bisa gitu. Nggak beres nih. Berarti udah lagi. Dibaca gimana? Maksudnya baca itu orang yang sebut ini, bukan sebut nomornya. Tadi aku nanya awalnya, nomornya Aca atau berurutan A? Salah siapa ya? Dia belum jongkok. Itu ada sini. Serius curang? Belum. Udah ya? Tapi bukannya salah. Serius enggak jongkok? Kan 36 salah. Iya. Kan 36. Tadi kau empat coba. Aku empat. Kan salah lagi. Oke. Ya. Berhitung mulai. Main sama Dio berarti. Main sama Dio pula. Siapa? Yeki. Sobinya duduk. Kapan lagi? Dio, sekali ngomong sama kau.
pada tuh WA sih. Enggak ada. Ada sih tuh di WA. Ini sih. WA satunya. Mana? Hah? Mana? Tuh ini sih. Tapi bohong. Nah, kan enggak ada. Ini. bohong. Ada. Bohong. Ini ya sih. Budir. Bohong. Ini. Bohong. Jam berapa itu? Nyanyi. Nah. Jam berapa? Jam berapa? Suka nyanyi. Nyanyi semua ada mati lampu. Nah. Alay, lebay, hujannya pun. Lebay, belanja. Apa sih? Udah telat minta pulpen. Bilang minta surat itu aja, surat dari. Bapak cuma sakit demam aja, pusing kali ya. Ya udah, minta sama perwakilannya gitu, yang ibu kosnya tahu. Itu sama aja sih, mau ada surat terbuka kan kita nggak hadir. Iya. Cuma di keterangannya. Iya. Tapi dia sering nggak masuk. Bisa ada 3 kali. Udah lah. Bilang aja lah, harus ada surat perwakilan. Kayak, aduh nanti jelasin lagi. Jelasin Surat sendiri. daftar, surat dokter. Apa tuh? Harus ada surat dokter, kalau enggak surat apa sih? Wali. Selfie. Ais, ngapain? Tadi pakai gini. Baik teman-teman, untuk pertanyaan dari sahabat Santi, Anissa akan dijawab oleh materi kedua. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nisa. Pertanyaannya itu contoh pembelajaran pendekatan sosiolinguistik. Contohnya itu seperti dalam pembelajaran diskusi. Nah, siswa itu dibagi menjadi kelompok kecil dan diberikan skenario percakapan dengan berbeda-beda. Misalnya percakapan dengan guru, antar teman sebaya, ataupun orang tua. Baik, apakah ada yang mau nyanggah kepada Anissa? Kenapa? Ya Allah. Iya. Mohon maaf, saya ulangi kepada Anissa, apakah dia mengerti? Apakah ada yang mau nyanggah? Tidak ada? Tidak. Tidak. Baik, kita langsung saja kepada untuk pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan hati yang akan dijawab oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, Lu masuk gak dia? Terus nggak masuk. Aku rasa nggak masuk, tapi kita disuruh presentasi mandiri. Menjawab pertanyaan dari Santi, yaitu bagaimana pendekatan behavioristik dapat diterapkan dalam lingkungan pendidikan untuk meningkatkan motivasi siswa. Contohnya itu seperti memberikan hadiah kecil atau penghargaan atas pencapaian siswa, baik itu berupa ujian, benda atau privilege kecil, dan pujian atau pengakuan atas keberhasilan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri terhadap siswa. Saya kembalikan kepada moderator. baik kepada Tanti, bisa dimengerti? Apakah teman-teman ada yang ingin menyanggah? Sudah. Selanjutnya pertanyaan dari Zahri yang akan dijawab oleh Mirna. Kepada Mirna dipersilakan. Baiklah, pertanyaan Zahri, bagaimana apa perbedaan dan pendekatan psikologi dan psikolinguistik? Kalau psikologi itu ada ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia, seperti objek kajian sangat luas, mulai dari belajar, motivasi, emosi,
termasuk kepribadian hingga gangguan mental. Intinya psikologi mencoba memahami mengapa dan bagaimana manusia berpikir, merasa dan bertindak. Kalau psikolinguistik adalah cabang ilmu yang lebih spesifik yang menggabungkan psikologi dan linguistik untuk mempelajari hubungan antara bahasa dan pikiran. Jadi perbedaan utamanya yaitu psikologi memiliki jadi tingkat dulu psikologi ada ilmu lebih umum tentang pikiran dan perilaku, sedangkan psikolinguistik adalah cabang khusus yang fokus pada hubungan antara bahasa dan pikiran. Bisa dipahami? Lanjut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, pada tadi apakah dimengerti? Terima kasih. Tidak ada tambahan atau sanggahan? Tidak ada kan? Baik, pertanyaan selanjutnya pertanyaan Putri yang akan dijawab oleh materi ketiga yaitu Mirna lagi. Pada Mirna, dipersilakan. Pertanyaan Putri Rabi, apa saja kelebihan dan kekurangan metode intensif dalam konteks pembelajaran? Kalau kelebihannya itu efisiensi waktu, seperti materi dapat disampaikan dalam waktu yang relatif atau singkat. Fokus, peserta didik terarah pada satu materi tertentu secara mendalam. Hasil yang cepat, peserta didik dapat dengan cepat menguasai materi yang diajarkan. Terus motivasi tinggi, intensitas pembelajaran tinggi dapat memicu motivasi peserta didik. Terus kekurangan itu beban belajar tinggi. Peserta didik dapat merasa terbebani dengan banyaknya materi yang harus diserap dalam waktu singkat. Kurangnya fleksibel. Metode ini kurang mengakomodasi perbedaan gaya belajar masing-masing individu. Terus kurang mendalam. Pemahaman konsep yang mendalam mungkin kurang tercapai karena terlalu fokus pada hafalan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada materi terakhir ketiga. Apakah ada sanggahan atau tambahan? Tak ada. Oh iya. Pada Putri, apakah mengerti? Baik, untuk pertanyaan Tere akan dijawab oleh Ale. Pada Ale, dipersilakan. Ya, oke, baik, terima kasih kepada moderator. Seperti sini akan menjawab pertanyaan Tere. Pertanyaannya, bagaimana bentuk dari penerapan metode pembatasan di sekolah dalam pendekatan pembelajaran bahasa? Salah. Bagaimana bentuk dari penerapan metode pembatasan di sekolah? Jadi ada beberapa bentuk penerapan metode pembatasan di sekolah itu, yaitu pertama itu adalah pembatasan jenis teks, di mana guru dapat memilih teks tertentu yang relevan dengan topik pembelajaran dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Misalnya dalam mempelajari teks deskripsi, guru dapat membatasi pilihan teks pada deskripsi objek, deskripsi tempat, dan deskripsi orang. Nah, ada juga namanya pembatasan unsur kebahasaan. Itu adalah guru dapat fokus pada unsur kebahasaan tertentu dalam teks, seperti kata kerja, kata sifat, atau kalimat menjemu. Dan ada juga pembatasan tujuan pembelajaran, seperti guru dapat menerapkan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur sehingga siswa dapat fokus pada aspek tertentu dari teks. Baik, pada Tere, akan dimengerti? Baik, terima kasih. Tidak ada yang menyatakan? Tidak.
Langsung saja pertanyaan dari Nadia yang akan dijawab oleh Ale. Pada Ale dipersilakan. Ya Nadia, jadi saya akan menjawab pertanyaan Anda. Bagaimana cara guru dapat merancang kegiatan pembelajaran yang efektif menggunakan pendekatan komunikatif untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan Kelas berbahasa. 9 sih nontonnya nggak galeri, ngapus galeri. Itu di Batam. Tempat yang kau berenang tuh mana? Kok dalam mainnya? Enggak sungai ya? Yaitu ada Ini. beberapa cara Kok yang di foto kok biru? dengan cara fokus Itu pada pas lagi kemampuan biru. Itu berkomunikasi waktu itu seperti latihan banyak berbicara. anak-anak. Tengok mukamu. Berikan latihan Nanti tuh. berbicara yang beragam seperti bercerita, berdiskusi, atau Boleh, bukan. mengungkapkan pendapat dan bernegosiasi. Jadi Bahasa, ada ya. juga fokus pada pesan, dorong siswa untuk menyampaikan pesan secara jelas dan mudah dipahami. Dan ada juga namanya latihan interaksi, seperti berikan latihan interaksi dalam Enggak kelompok bergerak. atau kelas untuk melatih kemampuan siswa Enggak lagi. dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara Ada efektif. lagi jual-jual. Enggak, masak sendiri. Dan ada juga menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti menggunakan audio untuk melatihkan kemampuan mendengar dan berbicara masing-masing siswa. Dan itu saja. Baik, kepada Nadia, apakah menerima? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan Wandi dan Tio yang akan dijawab oleh saya sendiri. Ini. Lihat kalau masak kayak gini. Jadi pertanyaan Tio tadi kan di PPT ada penjelasan tentang pendekatan permisif, tapi tidak ada contohnya. Coba berikan contoh pendekatan permisif. Pendekatan permisif itu contohnya di dalam kelas siswa memilih aktivitas belajar duduk di mana saja dan mengatur waktu sendiri selama tugas selesai. Guru hanya sebagai fasilitator. Baik, pada Dio, apakah Dio ngerti? Terima kasih. Untuk pertanyaan Wandi, apa saja yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pendekatan komunikatif dalam pengajaran bahasa dan bagaimana pengukuran ini dapat mencerminkan kemampuan komunikasi siswa? Contohnya itu seperti tes lisan, wawancara, mengajukan pertanyaan terbuka untuk mengukur kemampuan berbicara, tata bahasa, dan kosakata. Nah, selanjutnya siswa dapat berkomunikasi dengan lancar dan efektif dalam situasi yang berbeda. Siswa dapat menggunakan bahasa untuk mengungkapkan ide, perasaan, dan kebutuhan secara jelas. Kepada siswandi, apakah menerima? Gampang sekali kamu, Dek. Terima kasih. Ya, baik, karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa mulai itu bukan presentasi tapi masalah hati. Jalan-jalan sama janda. Jangan lupa beli good time.